Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadat rosario pada sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita berkenan berkumpul bersama di tempat ini. Kita berdoa kepada Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria. Bunda Maria telah dipilih Allah untuk mengandung putranya Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh dalam cobaan, baik lewat tutur kata maupun tingkah laku kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita bersama-sama kita mengangkat hati dan mempersembahkan segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun kepadanya lewat perantaraan dan doa Bunda Maria. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara, saya sudah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu semua kepada Santa Pramana, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, dan kepada saya pada Tuhan. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Suci, Engkau telah menguduskan Santa Maria guna menyiapkan kediaman yang pantas bagi putramu. Ia kau bebaskan dari cacat dan celah sejak awal dan hidupnya, yakni sejak ia dikandung. Setiap noda kau jauhkan daripadanya, sehingga ia benar-benar suci dan layak menjadi ibu Tuhan Yesus. Semoga berkat doa Ibu Maria, kami pun dapat hidup suci murni demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore untuk kita semua. Dosa adalah sesuatu yang berbahaya bagi setiap orang. Karena sejak manusia pertama, yakni Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, maka kita juga sejak dalam rahim ibu sudah berdosa dan dilahirkan sebagai anak-anak kegelapan. Artinya dalam diri kita dosa sudah melekat. Sekarang kita pasti tidak berpikir lagi bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa yang membuat kita semua juga terlahir dalam dosa. Tetapi kecuali Bunda Maria, Ibu Yesus, Dia dikandung tanpa noda dan dilahirkan tanpa dosa, sehingga Ia bisa dikatakan anak terang. Bunda Maria ditetapkan sebagai permulaan dan gambaran gereja yang sempurna, dan Dia adalah harapan hiburan bagi umat yang masih mengembara di dunia ini. Bunda Maria ini memiliki sikap jujur
yang luar biasa dan setia melaksanakan firman Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih, kita juga harus menghidupi nilai-nilai Kristiani yang dihidupi oleh Bunda Maria, sehingga kita dapat mengambil bagian dalam kebahagiaan surgawinya. Tetapi agar kemuliaan kita itu hidup dalam nilai-nilai yang Maria hidupi dalam hidupnya. Dalam kitab suci tadi, ucapan bagian yang merupakan kesimpulan dari nilai-nilai yang ia jalankan. Tadi kata Maria dalam kitab suci, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia juga berkata, Tuhan telah menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria melihat semuanya ini, seluruh hidupnya diarahkan oleh Tuhan karena dia sadar bahwa segala sesuatunya berasal dari Allah, dan yang berjalan di luar kehendak Allah adalah berjalan tanpa tujuan. Bunda Maria, ia tidak sombong atau angkuh, karena dia tahu keangkuhan akan menutupi segala berkat. Semoga saudara-saudara yang terkasih, setelah kita